Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya di Rumah Pancasila Yain Curug. Hari ini kita akan membahas salah satu buku yang telah diberikan BPIP Republik Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Buku ini berjudul Islam dan Pancasila Perspektif Maqasid Syariah, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Penulis Saiful Arif. Kata pengantar dalam buku ini yaitu Profesor Dr. Haji Siswanto Masruri dengan Profesor Dr. Kiai Haji Agus Muhammad Najib. Jadi buku ini sangat menarik dibahas baik di kalangan mahasiswa ataupun dosen agar mengetahui keterhubungan Islam dengan Pancasila. Buku ini membahas relasi Islam dengan Pancasila dilihat dari maqasid syariah atau tujuan hukum Islam sebagai metode versi Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi sebagai beliau adalah Kepala BPIP Republik Indonesia sejak 5 Februari tahun 2020 dalam kerangka tauhid integratif. Pancasila menurut Prof. Yudian merupakan praktik dari integrasi ayat-ayat teologis ke dalam ayat-ayat kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Ayat-ayat teologis itu adalah, teologis itu artinya ketuhanan. Ayat-ayat Al-Quran. Hal ini berangkat dari kesatuan nilai dalam Pancasila, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, menjadi sumber bagi sila-sila di bawahnya. Di sisi lain, dalam kerangka maqasid syariah tujuan hukum Islam, Pancasila merupakan praktik dari tujuan utama syariah Islam, baik yang bersifat hak-hak niscaya, kebutuhan maupun ornamental. Dengan demikian, alih-alih bertentangan dengan Islam, Pancasila justru merupakan praktik nasional dari nilai-nilai Islam. Dalam buku ini tergambarkan dengan jelas bagaimana Saiful Arif sebagai penulis memperkuat Pancasila dengan Islam, bagaimana Prof. Yudian menjahit pemikiran Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, karya Saiful Arif ini dapat menjadi pengantar yang memantik dialektika intelektual yang progresif dan mencerahkan. Jadi teman-teman semua, ada 5 hal yang menarik yang akan kita bahas dalam buku ini, dan tentunya tidak akan selesai sebenarnya, dan akan kita bahas di waktu lain. Yang pertama adalah kerangka tauhid integratif. Kerangka tauhid integratif merupakan praktik dari integrasi ayat-ayat teologis ke dalam ayat-ayat kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Bahwasanya seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bila kita melihat bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara yang beragama. Orang-orang yang tidak beragama, berarti bukan warga negara Indonesia, karena bertentangan dengan sila pertama. Jadi semua warga negara Indonesia adalah orang yang beragama, agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan selanjutnya yang perlu kita pahami lagi, Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu memuat nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada kata permusyawaratan, musyawarah, syura. Itu ada dalam ajaran Islam salah satunya, di mana Islam mengajarkan tentang musyawarah.
di mana Islam mengajarkan tentang bagaimana kita dalam hal memecahkan suatu masalah harus dilakukan dengan musyawarah. Karena sebaik-baik keputusan adalah keputusan yang diambil dari musyawarah. Kemudian apa lagi? Yaitu sila kelima misalkan. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, justice. Islam mengajarkan tentang keadilan, terutama pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Adil itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Adil itu proporsional, seimbang. Dan Islam mengajarkan tentang keadilan yang ada di dalam Pancasila. Apalagi misalkan sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam juga menjunjung tinggi harkat derajat manusia. Islam menjunjung tinggi hak perempuan, kewajiban perempuan. Dan tidak ada lagi sebenarnya pertentangan di dalam terkait Islam dan Pancasila. Kemudian yang kedua, di tengah hujan yang mulai deras, yang kedua teman-teman semua, bahwa kita harus memperhatikan sebenarnya ketika penyusunan naskah Pancasila ini pasti ada dinamikanya. Sebagai contohnya adalah ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam. Kelompok Islam menginginkan di dalam Piagam Jakarta itu terdapat imbuhan kalimat mengikuti syariat Islam. Tetapi oleh kelompok nasionalis mengatakan itu tidak sesuai. Ya seperti teman-teman kita dari agama Kristen atau agama yang lainnya. Karena mereka memiliki pemikiran bahwasanya negara Indonesia ini dibangun atas dasar kebersamaan. Ada agama Kristen, Buddha, dan Hindu. Tetapi yang luar biasanya, bagaimana para pendiri bangsa kita, kelompok Islam menerima pendapat tersebut. Hingga akhirnya imbuhan kalimat syariat Islam itu tidak dimasukkan di dalam Piagam Jakarta. Ini menunjukkan kebesaran hati, kebijaksanaan dari kelompok Islam. Bahwasanya substansi dari berdirinya negara Indonesia itu adalah kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, teman-teman semua, di dalam buku Islam dan Pancasila ini adalah, kalau kita kaji lebih lanjut pada fase perumusan Pancasila sejak tahun 1945 pasca tersusunnya naskah Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, imbuhan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai kalimat yang mensifati sila ketuhanan. Tetapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, imbuhan kalimat tersebut di dalam Piagam Jakarta tidak dicantumkan ataupun dihapus. Kemudian apa lagi yang menarik di dalam buku ini? Yaitu terkait usulan dari Presiden Soekarno. Di sini penulis Saiful Arif menanggapi kritik, ya, ada kritik. Penulis melakukan kritik balik terhadap MRS melalui artikel meluruskan pemahaman terhadap Pancasila Soekarno di harian Suara Pembaruan pada tanggal 24 Januari tahun 2017. Apa yang dikritik? Bahwasanya Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945, sebagaimana diketahui, Soekarno menguraikan ide Pancasila di sidang BPUPKI melalui urutan sila. Jadi menurut Soekarno, sila pertama itu adalah kebangsaan,
Sila kedua itu internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga itu musyawarah atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dikritik orang? Yang dikritik orang, kenapa Soekarno meletakkan ketuhanan yang Maha Esa di posisi nomor 5? Kenapa Presiden Soekarno meletakkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila kelima? Kenapa tidak dibuat aja sila pertama? Alasannya apa? Soekarno meletakkan ketuhanan sebagai sila kelima ialah menempatkannya sebagai akar bagi sila-sila di atasnya. Jadi menurut pemikiran Soekarno itu mulai dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, itu nanti akarnya, endingnya nanti itu pada sila kelima. Itu maksudnya. Jadi kalau ada pemikiran ada pemikiran induktif, ada pemikiran deduktif. Kalau induktif itu kan dari khusus ke umum. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Tapi tetap Soekarno juga tidak mengedepankan egoisnya, tidak. Dia tetap bermusyawarah dengan panitia 9 hingga akhirnya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bapak pikir itu saja ya. Soalnya panjang lagi. Ini akan kita coba diskusikan. Ayo, silakan dari teman-teman yang ingin komentar, yang ingin bertanya. Kalau Bapak nggak bisa nanya, kalau Bapak nggak bisa jawab, bisa dibantu oleh teman-teman semua. Ayo silakan. Ganti. Ayo. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Ayo. Ada terkait Islam dan Pancasila? Ya, silakan. Itu kan tadi. Oh ya, silakan Bapak. Diki. Ada Diki. Oh, ada Diki. Ada Diki. Saya ingin bertanya Pak, apa hubungannya antara demokrasi dengan Islam? Demokrasi dengan Islam ya. Apa hubungannya? Apa hubungannya demokrasi dengan Islam? Kalau dikaitkan dengan hubungan demokrasi dengan Islam itu kita bisa melihat dari aspek musyawarah. Demokrasi itu kan juga dilakukan dengan musyawarah. Hanya saja pemaknaan demokrasi itu mengambil suara terbanyak. Tetapi yang perlu kita pahami teman-teman semua, untuk mencapai keputusan akhir, misalkan tidak mufakat itu tidak bisa mufakat, hingga akhirnya harus voting, pengambilan suara terbanyak, itu juga melalui proses musyawarah. Dan pengambilan voting juga pasti berdasarkan musyawarah ataupun kesepakatan bersama. Karena tadi tidak mufakat gitu ya. Ya sudahlah, kalau tidak mufakat ya kita ambil aja voting gitu. Jadi kalau menurut Bapak hubungan demokrasi dengan Islam tadi ya, dilihat dari musyawarahnya tadi. Bukan berarti teman-teman semua ya tadi suara terbanyak itu paling bagus atau suara tidak terbanyak itu tidak bagus. Tapi kita melihat dari prosesnya tadi, mekanisme pengambilan keputusan tadi. Kalau memang tidak bisa mufakat, dia bisa mengambil alternatif yang lain, salah satunya dengan voting. Oke, Mas Diki, itu respon Bapak. Silakan ada yang ingin komentar, teman-teman semua. Komentar boleh, bertanya nggak usah. Iya, silakan aja. Ayo. Pokoknya kita belajar, jangan khawatir. Kita ini belajar. Ya orang belajar itu kan syaratnya pasti ada yang salah. Nggak ada orang belajar pasti benar-benar. Ayo silakan dari teman-teman. Ayo silakan. Iya, ayo. Dalam mencari saya Pak. Iya, silakan Mas. Saya bertanya Pak,
waktu musyawarah pembuatan Pancasila yang mana ketuhanan yang mana Esa itu pertamanya Piagam Jakarta itu kan syariat Islam kan. Berarti pas musyawarah itu tokoh nasionalisme itu apa tuh dari berbeda-beda agama juga ya Pak ya, bukan Islam aja. Iya. Jadi kalau ada siapa aja Pak tokoh-tokoh itu? Oh iya. Ini kalau bertanya tentang nama lupa. Jadi ini Bapak jawab. Dalam perumusan Pancasila itu teman-teman semua ada terbagi dua kelompok tadi, ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam. Tapi memang kelompok Islam ini lebih banyak dibandingkan kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis itu yang beragama misalkan agama Kristen, agama Hindu dan Buddha. Dan mereka menyampaikan pendapatnya bahwasanya kalimat atau imbuhan kalimat sesuai dengan syariat Islam itu belum mencerminkan kemajemukan yang ada di Indonesia. Jadi mereka menyarankan menggunakan kalimat yang identik secara general ataupun umum. Ya, terkait nama-nama tokohnya, ya teman-teman semua pasti bisa baca di buku dalam artian apa yang mulai dari Soekarno, Mr. Supomo dan lain sebagainya. Tetapi jawaban Bapak ataupun respon Bapak, yang namanya musyawarah pasti ada dinamika. Yang namanya musyawarah pasti berbeda pendapat, berbeda pemikiran, karena berbeda latar belakang agama, etnis, budaya dan suku. Tetapi hebatnya para pendiri bangsa kita bisa melalui itu dengan bijaksana. Coba misalkan dari kelompok Islam tetap bersikeras misalkan harus ada imbuhan kalimat mengikuti syariat Islam, nggak bakalan jadi tuh Piagam Jakarta misalkan. Tetapi karena kebijaksanaan, kebesaran hati, karena memang tujuannya adalah bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana Indonesia itu sebagai negara yang diakui oleh negara-negara lain. Syarat untuk menjadi negara itu ya tadi harus memiliki ideologi atau dasar negara. Jadi lebih kepada substansi sebenarnya daripada perdebatan, lebih kepada substansi daripada perdebatan. Itu respon Bapak. Ada lagi yang ingin komentar? Ada? Jangan suka-suka. Jarang ngomongin seperti ini kan. Ini kayak acara apa gitu ya? Acara spesial. Ada dari teman-teman yang ngasih komentar? Silakan. Terkait tema kita hari ini Islam dan Pancasila. Tadi laki-laki dua tadi ya, yang sudah sih. Dari perempuan silakan. Ayo. Ayo. Sebenarnya ada sih, cuman takut gitu ya. Namanya orang belajar. Ayo. Dari mana? Ya. Ya. Bapak menjelaskan yang ada kaitannya dalam Islam sila ke-1, sila ke-4 dan sila ke-2. Nah, apakah sila ke-3 dan sila ke-5 itu tidak ada kaitannya dengan Islam? Kalau ada kaitannya bagaimana? Oh iya, sebenarnya semua sila ada kaitannya. Hanya saja tadi Bapak kasih contoh aja. Dari sila pertama sampai sila ke-5 itu memiliki keterkaitan dengan Islam. Misalkan tadi sila ke-3 persatuan kan. Ya, persatuan itu kalau dalam Islam kan kita mengenal dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Kemudian sila apa lagi tadi? Keempat ya. Nah, sila keempat itu kan ada musyawarah. Sila ke apa lagi ini Bapak bilang contohnya? Kelima ya. Oh, kelima tadi sudah keadilan. Keadilan adalah kita lurus. Jadi sila pertama sampai sila kelima itu semua memiliki keterhubungan dengan Islam. Dan sebenarnya keterhubungan itu tidak hanya secara definisi ya, tetapi secara praktek juga itu nampak jelas bahwa ketika kita menjalankan Pancasila, kita juga menjalankan perintah agama. Jadi tidak ada
Jadi konsepnya itu agama dan Pancasila itu bukan parsial, bukan berkotak-kotak. Tapi Pancasila dan agama itu jalannya bareng-bareng gitu, sama-sama gitu. Negara akan kuat kalau agamanya kuat, ya kan? Hubul waton minal iman. Jadi mencintai negara itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjalankan Pancasila. Karena Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi Pancasila dan agama itu saling menguatkan. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang ingin komentar? Oh ya, Berarti ya, ya Pak. ya. Agama dan Pancasila itu saling berkaitan. Iya. Kan antara Islam aja berarti agama. Betul. Konteks yang Bapak sampaikan itu tidak hanya agama Islam saja, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan Bapak yakin ya di dalam ajaran agama-agama lain juga pasti ada tentang keadilan, tentang musyawarah, tentang kemanusiaan pasti ada. Jadi tidak hanya agama Islam, semua agama. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Kenapa dari presiden pertama sampai yang sekarang Bapak Jokowi yang menjadi presiden selalu yang Islam? Apakah ada peraturannya harus Iya, apa nggak ada peraturan? Setahu Bapak ya, nggak ada peraturan kalau mau jadi calon presiden itu harus beragama Islam, nggak ada. Dari agama lain juga bisa jadi calon presiden. Bapak melihatnya dari segi populasi lah ya. Indonesia ini kan terdiri dari 17.000 pulau ya. Saya nggak tahu berapa jumlah penduduknya berapa. Itu ada dalam satu rumah irama. Dari Sabang sampai Merauke itu teman-teman semua, mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Jadi ketika ditanyakan kenapa mulai dari presiden pertama sampai presiden sekarang Bapak Insinyur Joko Widodo beragama Islam, jadi dikarenakan tadi karena kita sistem pemilihannya adalah demokrasi, pemilihan terbanyak adalah sebagai pemenang. Nah, jadi yang banyak memilih sebagai presiden itu adalah yang beragama Islam. Tetapi seperti yang Bapak sampaikan, misalkan Kapolri kita agamanya apa? Kapolri kita agamanya apa? Agama Kristen. Agama Kristen. Tetapi bagaimana sikap kita? Ya karena itu keputusan, itu hasil musyawarah, ya kita harus setuju, kita harus sepakat. Karena dia juga warga negara Indonesia. Dan masih banyak lagi pejabat-pejabat negara yang tidak beragama Islam. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, agama Hindu. Dan itu perbedaan itulah yang menjaga Indonesia sebenarnya. Perbedaan itulah yang menjaga Indonesia. Sama seperti kalau kita belajar tentang moderasi beragama. Moderasi beragama. Jadi pemahaman tentang moderasi beragama itu adalah cara pandang kita beragama. Itu cara pandang kita beragama. Toleransi itu boleh gak? Boleh. Toleransi itu boleh. Tapi toleransi itu punya batasan. Ya misalkan kita berkawan dengan yang beragama Kristen, boleh, ya boleh. Bukan lagi boleh, ya harus. Ya, kita hidup di Indonesia ini kan beragam agama, beragam budaya. Dia juga saudara kita, dia juga harus kita tolong. Dan disitulah letak tenggang rasa. Hanya saja batasan toleransi itu ya dalam aspek akidah, dalam aspek tauhid. Jangan pula kita beragama Islam, kita ikuti ajaran agama mereka dalam aspek akidah.
misalkan ikut kebaktian misalkan, kan yang menyalahi tidak, menyalahi tauhid. Lalu mereka ikut sholat, kan aneh gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau hanya dalam tataran hubungan kemanusiaan, ya itu sah-sah aja. Hubungan kemanusiaan, dan itu harus kita lakukan. Jadi jangan ada parsial-parsialannya. Jangan membagi-bagi, wah aku cuma mau teman dengan beragama Islam, teman dengan agama lain aku nggak mau, ya nggak boleh kayak gitu. Bangsa kita ini majemuk. Nah itu respon Bapak ya. Ada lagi sebelum ya sana Mas. Kan Pancasila pada poin ketiga Mbak, keadilan bagi seluruh Indonesia. Yang kelima ya, keadilan sosial. Kenapa di Indonesia cuma ada satu menteri agama, itu agama Indonesia? Kenapa nggak ada menteri agama Kristen, menteri agama Buddha? Oh iya. Apa ya pemahaman kita terhadap sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi. Adil itu kan tidak harus sama rata sama rasa, ya kan? Adil itu misalkan nih kita punya anak satu SD satu SMP, uang jajannya 10.000, yang SD 10.000, yang SMP 10.000, itu nggak adil. Karena kan tentu yang lebih banyak pengeluarannya bisa jadi anak SMP daripada anak SD. Berarti anak SD 5.000, anak SMP 10.000. Jadi apa ya, pemahaman tentang keadilan itu apa? Seimbang, proporsional. Seimbang atau proporsional. Jadi terkait pertanyaan Masnya tadi, kenapa Menteri Agama itu cuma satu gitu ya? Karena Menteri Agama yang satu itulah Menteri semua umat. Memang Menteri Agama kita agamanya Islam ya kan, terus yang Komas. Tetapi peran dia itu ya tadi harus mengayomi seluruh agama. Dan itu tugas dia, kewajiban dia. Baik tugas kewajiban dia sebagai pejabat negara ataupun tugas kewajiban dia sebagai insan, sebagai manusia. Karena kenapa? Karena memang di Kementerian Agama itu kalau kita perhatikan bagian-bagiannya juga ada yang mengurusi agama-agama. Misalkan di Kementerian Agama itu kan misalkan ada kasih atau bagian agama Kristen, ada yang agama Hindu, agama Buddha. Sebagai contoh sederhana saja, kalau kita pergi ke kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kenyang Lebong, di situ ada gitu. Ada bagian yang mengurusi agama Kristen, ada bagian yang mengurusi agama Hindu, Buddha. Jadi memang apa ya tadi, kembali kepada konsep keadilan tadi, proporsional, seimbang. Walaupun ya sama seperti Kapolri tadi, dia beragama Kristen kan, tapi dia seimbang menjalankan tugasnya. Dia juga punya anggota yang beragama Islam, dan Bapak yakin mungkin bisa jadi yang lebih banyak anggotanya yang beragama Islam daripada beragama Kristen misalnya. Tapi dia meletakkan posisinya tadi sebagai pejabat negara dan sebagai manusia tadi, insan yang harus menjaga toleransi. Kalau Bapak pikir itu Mas, ya, respon Bapak. Ada lagi teman-teman semua sebelum kita tutup? Cukup ya? Cukup. Ini seperti Bapak diuji ya. Nanti selanjutnya kita ganti lah ya, ganti speaker ya, ganti pembicara ya. Saya partisipan ya, karena kamu speaker pembicara ini. Sebelumnya asik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Diskusi hari ini ya walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi diawali dengan Bismillah ya. Oh iya, diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semuanya. Kemudian ada salam Pancasila. Salam Pancasila seperti ini. Jadi ini lurus.
masih lurus. Ini maksudnya hablum minanas, hubungan kepada manusia. Iya betul. Bukan kali ini hablum minal, hubungan kepada Tuhan. Ini artinya Pancasila. Karena Pancasila punya 5 sila. Jadi kalau bilang salam Pancasila, salam Pancasila.